Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul alim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan datang ke rumah Allah yang mulia ini. Lai terang suara Bapak Ibu. Ada hujan di luar ya, Pak ya. Alhamdulillah masih diberi kita kesempatan datang ke rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini, kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang mulia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan penuh dengan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini, semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilimpahkan buat suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah bagi kita. Beliau telah berjasa, telah berjuang, telah berkorban. Bahkan beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kita umatnya untuk keselamatan hidup di atas dunia yang fana ini, dan demi untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat nantinya. Kita doakan untuk segenap keluarga beliau, seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang selalu tetap istiqomah dalam mengamalkan ajaran sunnahnya sampai akhir zaman nantinya. Bapak dan Ibu jamaah solat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya dengan kita sebagai hambanya, Allah menyediakan kepada kita yaitu musim-musim untuk melakukan amalan kebaikan. Musim-musim bagi kita, musim yang terpanjang yaitu di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk melakukan amal soleh, amal ibadah. Karena sebagai tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sering dibacakan oleh para mubalik, buya, ustaz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepada aku. Di bulan mulia Ramadan ini adalah waktu-waktu kesempatan yang istimewa. Karena orang-orang yang paham mengerti dengan keistimewaan bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat-sahabat yang mulia, ulama-ulama terdahulu, salafus soleh, mereka sangat paham mengerti dengan keberadaan di bulan Ramadan ini. Kalau kita baca dalam riwayat, ketika para sahabat, ulama, salafus soleh, mereka telah jauh hari merindukan datangnya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba, mereka sudah bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka menangis bergembira saking terharunya ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, tamu agung, yaitu bulan Ramadan ini. Ketika kita baca dalam riwayat-riwayat terdahulu bagaimana Rasulullah dengan para sahabat yang mulia ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka memfokuskan saking bersemangatnya dalam beribadah, apalagi di malam-malam bulan Ramadan. Itu di dalam hadis yang kita baca di awal mukadimah tadi adalah hadis Nabi SAW, orang yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan penuh dengan perhitungan. Yang dikatakan dengan mendirikan malam di bulan Ramadan ini adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu yaitu dengan tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, kemudian melakukan ibadah solat tarawih dan witir berjamaah. Kalau kita baca bagaimana ulama fuqaha, ulama mujtahid terdahulu ketika mereka melakukan ibadah solat tarawih, begitu indah dan panjangnya. Seperti ulama dari kalangan Hanafiyah, Imam Hanafi di dalam kitab Fathul Qadirnya, beliau mengatakan qiyamul lail solat tarawih ini dilakukan 20 rakaat. Kalau dawak siko 8 rakaat, Pak ayo. Imam Maliki di dalam kitab Mudawwanah Kubranya, beliau menyampaikan bahkan ketika pada masa beliau mengajar dan berfatwa di Madinah itu dulu masyarakat kota Madinah melakukan ibadah solat tarawih itu 36 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 39 rakaat. Kemudian disampaikan oleh Amirul Mukminin pada saat itu, ringankan sedikit. Kemudian dijawab oleh Imam Malik, seperti inilah diterima yang kami dapati dari ulama-ulama sebelumnya, dari para sahabat ketika melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Imam Syafi'i pun di dalam kitab Al-Umnya, beliau menjelaskan melakukan ibadah solat tarawih itu 20 rakaat, kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat. Memang ada pada masa pemerintahan, pada masa ketika Imam Malik radhiyallahu anhu, ketika diminta oleh Amirul Mukminin untuk meringankan melakukan ibadah solat tarawih, ketika Umar bin Khattab menyampaikan itu, sehingga ada riwayat
mengatakan 11 rakaat solat witir dan solat tarawih dilakukan. Kalau solat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat, itu Masya Allah panjang. Sampai diceritakan di dalam hadis, sampai para sahabat berpegang dengan tongkat, begitu panjangnya solat tarawih. Kalau di Timur Tengah, Bapak dan Ibu, rata-rata solat tarawih itu panjang-panjang. Sudah biasa di setiap masjid itu 1 juz. Bahkan di Mesir dulu ada khusus masjid bagi para hufaz, penghafal Al-Quran. Itu sekali 3 hari khatam Al-Quran. Berarti 1 malam itu 10 juz. Bahkan ada yang 1 malam itu 15 juz. Pernah salah satu dari mahasiswa yang hafid dibawa oleh syekhnya, kamu mau nak solat di suatu masjid yang mantap sekali untuk tarawihnya? Jadi dek kawanku pai, kiranya tiba di masjid tu Bapak dan Ibu, lah selesai di rakaat pertama 1 juz dibaca surah Al-Baqarah, kiranya imam malunjo rukuk. Kalau dah awak, kalau mau itu mungkinlah berniat awak nak ke situ solat mungkin. Ya Pak, ayo. Kiranya lanjut baca tambah 1 juz lain. Alunjo rukuk imam tu lain. Kemudian dilanjutkan bacaan sampai tamat surat Al-Baqarah baru rukuk. Ketika itu kawan tu mulai curiga, mungkin sampai pagi solat kau. Kiranya iyo sampai 10 juz semalam tu. Jadi ketika awak pai umrah Ramadan pun Bapak dan Ibu, di Makkah atau di Madinah tu biasa orang-orang Arab tu di malam Ramadan tu ndak ada istirahat leh. Memang qiyamul lail itu mendirikan semalam suntuk. Tapi di awak heran Pak, baru seminggu bulan Ramadan masjid-masjid telah mulai berkurang. Ndak paham, ndak mengerti dengan posisi keberadaan identitas Ramadan tersebut. Seolah-olah dawak tiba bulan Ramadan ko ya seperti seremonial rutinitas setiap tahun, seperti itu. Kalau di Mesir dulu Bapak dan Ibu pernah juga ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As itu masjid yang pertama kali dibangun di Afrika. Waktu Amr bin As diangkat menjadi gubernur waktu itu di Mesir. Masjidnya tu besar, gadang masjidnya tu. Nama imam tu dulu namanya Muhammad Jibril. Kalau mahasiswa saking bersemangatnya, di 10 hari tinggal itu beriktikaf di Masjid Amr bin As tersebut. Sehingga di jalan-jalan tu Bapak dan Ibu ndak muat, ndak bisa lagi kendaraan lewat. Seperti itu ramai berdesak-desaknya jemaah ketika berada di bulan Ramadan. Sangat paham dan mengerti dengan keberadaan Ramadan. Jadi kalau dawak kini ko wak calik seminggu pertama baru lah bansuan sua kurang jemaah. Alun sampai separuh Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu ndak sama dengan manisnya tebu. Kalau manis tabu di mana manis? Di awalnya saja. Makin kau juang, makin nambah.
Kalau bulan Ramadan tidak seperti itu. Bulan Ramadan tu makin kau juang, tu makin istimewa. Di 10 hari tinggal hari akhir tu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Orang yang tidak mendapatkan rahmat ampunan di bulan mulia Ramadan ini, mustahil dia di luar bulan Ramadan akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini saja dia tidak mendapat rahmat ampunan dari Allah, bagaimana dia akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, saking sayangnya Allah dengan hambanya, seolah-olah Allah yang butuh dengan hambanya beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Agung, tidak butuh Allah dengan ibadah hambanya. Tetapi di bulan Ramadan ini seolah-olah Allah yang butuh dengan hambanya. Ketika seseorang hamba tidak mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia Ramadan ini, berarti seseorang itu termasuk di salah satu doa malaikat Jibril, kemudian Nabi SAW mengaminkannya. Apa kata malaikat Jibril? Kesengsaraan, kecelakaanlah bagi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, beliau juga mengatakan, Ramadan ila Ramadan, as-salawatul maktubah, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ke Ramadan berikutnya, kemudian solat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, itu semuanya adalah penggugur, pengampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita termasuk dari orang yang diaminkan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan bulan mulia suci Ramadan ini, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan kita beribadah di bulan Ramadan ini tidak bisa dinilai, tidak bisa dikalkulasikan. Tidak ada alat penghitungnya ketika kita melakukan amalan kebaikan. Begitu tinggi mulianya ketika kita beribadah, beramal soleh ketika berada di bulan Ramadan. Pernah dalam riwayat dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah, salah seorang dari sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam sorga, beliau pernah menceritakan, Ja'a rojulani mim Bali, telah datang 2 orang lelaki dari suku Bali, itu dari suku